Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erina Yulia Putri dengan NIM 2202106017, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan HTML, CSS, dan JavaScript untuk pengembangan website edukasi akuntansi sebagai solusi untuk memperkuat pembelajaran akuntansi di masa kini. Yang pertama mengenai latar belakang, di mana perkembangan teknologi digital mendorong dunia pendidikan untuk memanfaatkan website sebagai media pembelajaran yang interaktif dan juga mudah diakses. Nah, dalam bidang akuntansi, penyampaian materi itu membutuhkan tampilan yang visual, latihan interaktif, dan juga simulasi perhitungan agar nantinya lebih mudah dipahami oleh para siswa. Penguasaan dasar HTML, CSS, dan juga JavaScript itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk bisa membangun website edukasi akuntansi, tentunya yang lebih menarik, informatif, dan juga responsif. Dengan memahami ketiga teknologi ini, mahasiswa dan juga para pendidik dapat mengembangkan media pembelajaran digital yang efektif serta sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kurikulum di era modern saat ini. Kemudian, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami pengertian dan juga fungsi dasar dari HTML, CSS, dan juga JavaScript dalam pengembangan website. Kemudian yang kedua, mengetahui peran HTML sebagai struktur, kemudian CSS sebagai tampilan, dan juga JavaScript sebagai interaksi website. Dan yang ketiga, itu meningkatkan kemampuan dasar mahasiswa dalam membuat halaman web sederhana. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu untuk mendorong pemanfaatan teknologi website sebagai media pembelajaran akuntansi yang lebih menarik dan juga interaktif. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar website. Sebelum ke konsep dasar website, saya ingin menjelaskan mengenai pengembangan web. Web development atau pengembangan web itu merupakan proses membangun, membuat, dan juga memelihara web mulai dari struktur halaman, tampilan visual, dan juga perilaku interaktif yang dirasakan pengguna. Nah, dalam konteks konten, teknologi yang digunakan itu mencakup HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kemudian di sini ada pun konsep dasar website itu ada 3. Yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language. Yang kedua ada CSS itu Cascading Style Sheet. Dan yang ketiga ada JS atau JavaScript. Nah, website itu tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama HTML itu sebagai struktur dan juga isi website. Nah, HTML ini itu menyediakan struktur dasar dari halaman website tersebut. Kemudian yang kedua ada CSS atau Cascading Style Sheet itu sebagai tampilan dan desain website, di mana ini tuh mengatur tampilan visual seperti warna, kemudian ukuran, dan juga layout atau tata letak. Dan yang ketiga ada JavaScript itu sebagai interaksi dan juga logika website, yang mana itu menambahkan interaktivitas dan juga dinamika pada website. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pengenalan HTML. Nah, pertama yaitu HTML atau Hypertext Markup Language itu adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat struktur dan juga kerangka dasar dalam halaman web. Nah, HTML ini tuh berfungsi untuk menentukan apa aja sih isi di dalam tampilan website itu, bukan mengenai bagaimana tampilannya. Kemudian, HTML juga bekerja sebagai dengan menggunakan tag atau penanda yang memberitahu browser bagaimana suatu konten itu harus ditampilkan, seperti teks, kemudian gambar, tabel, maupun formulir. Nah, ibarat bangunan ya, itu HTML itu adalah sebagai kerangkanya yang menunjang semua isi halaman. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai fungsi HTML dalam website. Yang pertama yaitu menampilkan teks seperti judul, materi, paragraf penjelasan, dan juga keterangan. Kemudian yang kedua fungsinya untuk menampilkan gambar pendukung pembelajaran. Yang ketiga yaitu membuat tabel untuk menyajikan data akuntansi.
Kemudian yang keempat yaitu membuat formulir atau form untuk input data pengguna. Nah, dalam website edukasi akuntansi, HTML itu sangat berperan penting sebagai penyusun seluruh konten pembelajaran. Contohnya aja dalam penggunaan akuntansi itu, misalnya kayak judul materi akuntansi, kemudian bisa untuk tabel jurnal umum, kemudian form input transaksi. Nah, di sini ada peran HTML pada website edukasi akuntansi. Yang pertama, HTML itu digunakan untuk menyusun materi pembelajaran akuntansi secara terstruktur. Kemudian yang kedua, menampilkan contoh soal dan juga latihan. Yang ketiga, menyediakan media input transaksi akuntansi. Nah, tanpa HTML, website itu tidak bisa memiliki isi dan juga struktur secara jelas dan juga detail. Selanjutnya ada contoh penggunaan HTML dalam akuntansi. Beberapa contoh penerapan HTML pada website edukasi akuntansi itu yang pertama bisa digunakan untuk judul materi akuntansi. Kemudian yang kedua digunakan untuk menampilkan judul seperti pengantar akuntansi, jurnal umum, dan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu untuk tabel jurnal umum. Yang keempat, HTML itu digunakan untuk membuat tabel yang berisi tanggal, keterangan, kemudian debit kredit. Selanjutnya yang kelima yaitu from input transaksi, dan yang keenam digunakan untuk memasukkan data transaksi seperti tanggal transaksi, kemudian nama akun dalam akuntansi, dan nominal debit kredit. Nah, di sini ada contoh kode HTML akuntansi sederhana. Kemarin saya membuat di Dreamweaver. Di sini ada yang pertama, head atau judulnya itu ada jurnal umum. Kemudian di sini ada TH itu tabel. Saya isikan tanggal, kemudian keterangan, debit, dan juga kredit. Kemudian di sini ada dalam keterangan itu kita isikan nama akunnya, yaitu akuntansi ada kas. Selanjutnya dalam debit kredit nanti diisikan dengan nominal transaksinya. Nah, kode di atas itu menunjukkan bagaimana sih HTML itu digunakan untuk menampilkan tabel jurnal umum. Nah, selanjutnya mengenai kesimpulan dari HTML sendiri, yang pertama, HTML itu adalah fondasi utama dalam pembuatan website. Yang kedua, HTML itu menentukan isi dan juga struktur website edukasi akuntansi. Dan yang ketiga, HTML itu sangat cocok digunakan untuk menampilkan materi, tabel, form, transaksi dalam pembuatan media pembelajaran edukasi akuntansi. Selanjutnya, di sini ada pengenalan CSS atau Cascading Style Sheet, di mana CSS ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman web yang digunakan dengan HTML. Nah, jika HTML itu berfungsi sebagai struktur, maka CSS juga berfungsi untuk membuat website menjadi lebih menarik, lebih rapi, dan juga lebih nyaman dibaca. Nah, CSS ini tuh digunakan untuk memoles tampilan website itu agar lebih estetik istilahnya teman-teman, dan juga terstruktur sesuai dengan standar desain yang modern. Kemudian di sini ada fungsi CSS dalam website. Yang pertama yaitu mengatur warna teks dan juga latar belakang atau background. Kemudian yang kedua ada mengatur ukuran dan juga jenis huruf atau font huruf tersebut. Yang ketiga ada mengatur tata letak atau layout dari halaman web. Dan yang keempat itu membuat tabel dan form terlihat rapi dan juga profesional. Selanjutnya, adapun peran CSS dalam pembuatan website edukasi akuntansi, yaitu dalam website edukasi akuntansi, CSS itu digunakan untuk yang pertama, itu bisa membuat tabel, jurnal itu mudah dibaca. Kemudian yang kedua, memberi warna yang berbeda pada kolom debit dan juga kredit agar lebih menarik. Kemudian yang ketiga, menata form input agar mudah digunakan. Dan yang keempat, bisa meningkatkan kenyamanan belajar pengguna. Nah, ini contoh CSS untuk website akuntansi secara sederhana. Itu di sini saya menambahkan warna, color, kemudian ukuran, dan juga tabel. Nah, CSS di atas itu membuat tampilan website itu lebih bersih dan juga profesional. Selanjutnya ada juga JavaScript, di mana JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website itu menjadi lebih interaktif dan juga dinamis. JavaScript sendiri itu memungkinkan website tidak hanya menampilkan data saja, tetapi juga mengolah data,
kemudian juga merespon input pengguna, dan menjalankan logika perhitungan. Nah, HTML dan juga CSS itu tuh tidak cukup untuk bisa menciptakan website yang lebih hidup dan juga interaktif, gitu istilahnya. Nah, dengan adanya JavaScript ini, itu bisa memberikan fitur yang membuat web itu menjadi lebih menarik, estetik, dan juga interaktif. Kemudian dalam website edukasi akuntansi itu tuh JavaScript bisa digunakan seperti kayak validasi form quiz atau latihan soal, kemudian menampilkan notifikasi interaktif, terus mengubah tampilan konten tanpa memuat ulang halaman, dan bisa menambahkan animasi ringan. Selanjutnya, di sini ada fungsi JavaScript dalam website. Yang pertama itu bisa validasi data input transaksi. Kemudian perhitungan otomatis itu ada total debit dan juga kredit. Kemudian yang ketiga menampilkan notifikasi atau pesan. Nah, di sini saya membuat contoh JavaScript secara sederhana. Di sini ada script, kemudian functionnya itu simpan transaksi. Artinya transaksi itu berhasil disimpan. JavaScript itu dapat membantu interaksi dan juga pemahaman dari pengguna website tersebut. Bagaimana sih integrasi HTML, CSS, dan juga JavaScript? Yang pertama, HTML itu sebagai struktur dan juga isi materi dalam akuntansi. Kemudian yang kedua, CSS itu digunakan sebagai tampilan agar lebih menarik dan juga rapi. Desainnya tuh agar lebih estetik dan juga interaktif. Kemudian JavaScript itu digunakan sebagai interaksi dan juga perhitungan. Nah, ketiga teknologi ini saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam pembuatan website, khususnya dalam website pembelajaran akuntansi. Nah, adapun tantangan juga dalam pengembangan website edukasi itu yang sering muncul tantangannya itu yang pertama menjaga tampilan agar tetap responsif. Kemudian yang kedua itu menyusun konten agar lebih mudah dipahami bagi pengguna. Dan yang ketiga yaitu memastikan interaksi itu berjalan lancar dan dari berbagai perangkat. Nah, solusi yang tepat termasuk penggunaan responsive design itu bisa dengan menggunakan media QGIS di CSS dan juga structure yang jelas dengan HTML semantik serta JavaScript yang efisien dan juga teruji. Nah, di sini saya juga menggunakan beberapa referensi jurnal. Yang pertama yaitu dengan jurnal judulnya Pelatihan Dasar Pemrograman Web, Membangun Aplikasi Pertamamu dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian yang kedua ada jurnal dengan judul Pelatihan dan Pembuatan Website menggunakan HTML dan CSS. Kemudian yang ketiga ada jurnal dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Akuntansi Berbasis Web menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan yang terakhir referensi jurnalnya yaitu Pengembangan Sistem Pembelajaran HTML dan CSS dengan konsep gamification berbasis web. Nah, teman-teman, dengan menguasai HTML dan juga CSS dan JavaScript, maka website yang kita gunakan, termasuk website edukasi akuntansi, itu dapat dibuat lebih interaktif dan juga lebih menarik. Nah, pembelajaran juga menjadi lebih efektif dan juga modern. Nah, di sini kemarin saya sudah membuat website dengan menggunakan Visual Studio Code atau VSCode, di mana yang pertama di sini ada HTML terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat untuk head atau title judulnya saya beri judul website edukasi keuangan, kemudian link reel ini untuk memanggil CSS-nya, style CSS. Kemudian ada class sidebar, ini ada divisi-divisi kelas. Nah, dalam divisi kelas ini saya masukkan dashboard, kemudian ada pemasukan, pengeluaran, dan pengaturan. Nah, di sini ada on click teman-teman. On click di sini itu artinya sekali kita klik itu kita bisa melihat tampilannya. Misalnya dashboard kita klik nanti akan ada tampilannya. Kemudian di sini center itu supaya tampilan rata tengah. Nah, di sini ada dashboard keuangan dengan website edukasi keuangan sederhana. Dalam center itu bisa untuk rata tengah.
kemudian style CSS. Nah, di sini untuk desainnya, untuk tampilan warna, kemudian untuk tampilan ukuran, untuk layoutnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang pertama itu menggunakan bodinya, saya menggunakan warna putih, kemudian sidebar yang background saya menggunakan warna hijau. Ini bisa diatur-atur sesuai dengan selera masing-masing. Dengan color weight, dengan width-nya 200 px dan height-nya 100 fh. Kemudian display-nya kita menggunakan flag, kemudian flag duration-nya dengan column, dan line item itu dengan center. Setelah itu saya di sini menggunakan kebanyakan dominan dengan warna hijau, teman-teman. Dengan background color di sini button saya isikan dengan warna hijau dengan color putih. Kemudian font weight-nya itu bold atau tebal. Kemudian ada JS atau JavaScript. Yang pertama di kolom LED ini saya isikan total pemasukan dan total pengeluaran. Nah, karena saya belum masukkan, saya jadi isikan 0 dulu, teman-teman. Kemudian function ini di tampilan dashboard-nya. Nah, ini memuat ada pemasukan, kemudian pengeluaran, ada saldo. Nah, untuk saldo ini nanti dari total pemasukan dikurangi dengan total pengeluaran. Jadi saldo itu total pemasukan dikurangi total pengeluarannya. Kemudian function bagian tampilan pemasukan, ini nanti kita bisa memasukkan nominal setiap transaksi. Nah, di sini nanti bagian tampilan pemasukan itu kita tambahkan nominalnya, begitupun yang bagian pengeluaran. Nah, di sini ada value, itu nanti bisa dimasukkan dengan nilai totalnya. Ada total pemasukan dan juga ada total pengeluaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu tampilan pengaturan. Di sini ada class, saya isikan bab, kemudian website ini digunakan sebagai media pembelajaran keuangan akuntansi yang sederhana. Nah, kemudian datanya saya simpan di bagian local disk C di project akuntansi ini. Nah, untuk tampilan websitenya nanti seperti ini. Nah, dashboard keuangan, website edukasi keuangan sederhana. Nah, di dashboard ini kan ada rekapannya. Dashboard ada total pemasukan, kemudian total pengeluaran, dan sisa saldo. Nah, sisa saldo tadi kan total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Kemudian ada pemasukan. Nah, ini kita isikan saja karena tadi masih kosong. Kita isikan misalnya total pemasukan sebulan itu ada 350.000. Kemudian kita tambah di sini. Kemudian pengeluaran juga sama. Tadi masih kosong, kita isikan pengeluaran sebulan itu misalnya 280.000. Nah, gini. Nanti akan terekap dalam dashboard. Jadi, total pemasukannya 350.000 dengan total pengeluaran 280.000, maka sisa saldonya masih 70.000. Di pengaturan ini bertuliskan website ini dibuat sebagai media pembelajaran keuangan dan akuntansi dasar yang sederhana. Baiklah, teman-teman, demikianlah presentasi saya mengenai pengenalan HTML, CSS, dan juga JavaScript sebagai fondasi dalam pengembangan website edukasi akuntansi. Dengan memahami ketiga teknologi ini, kita bisa membangun platform pembelajaran digital yang tidak hanya informatif, tetapi juga interaktif dan juga responsif. Nah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pemaparan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.